Shalom, Shalom Elohim kepada saudara-saudari, teman-teman, keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ada tertulis, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Firman ini untuk ajakan juru selamat bagi semua umat manusia pada waktu ini, memanggil kita semua untuk berbalik kepada Tuhan, karena waktu-waktu ini sudah sangat urgent. Bila-bila waktu saja akan terjadi sesuatu yang di luar jangkaan manusia, dan waktu ini bukan lagi masa untuk kita berada di dalam zon selesa. Tuhan merindukan anak-anaknya mencari dan mau mengenal isi hati Tuhan. Masuklah ke dalam bilik, berdoalah dan bertobatlah, karena tidak siapapun yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri, melainkan kita sendiri. Gedung gereja tidak menyelamatkan, hamba-hamba Tuhan tidak dapat menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus, Isa, anak Maryam, satu-satunya jalan kebenaran. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 6 tertulis, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu saudara-saudari, jaga-jagalah dan berdoalah. Kita tidak tahu bila mana Tuhan datang, karena Tuhan datang seperti pencuri. Perhatikanlah iman kita masing-masing dan bukan iman orang lain, karena kita masuk dalam kerajaan Tuhan bukan gandeng-gandengan tangan, tetapi masing-masing pribadi. Iman seseorang tidak dapat menarik temannya yang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah datang. Jangan sampai kita didapati bercacat celah di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hati untuk menerima isi hati Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati, segala selubung yang ada di mata, telinga, hati dan pikiran dibukakan untuk kita dapat melihat perbuatan si jahat dan agenda-agenda yang akan dilaksanakan ke depan untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan kita. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan melakukan dosa, dan takutlah melukai hati Tuhan. Karena jika kita berjalan dengan iringan dunia, dunia akan menarik kita menuju kebinasaan. Karena dunia dipenuhi dengan kekotoran, sampah, dosa, semua yang jijik bagi Tuhan. Kita berasal dari Bapa, Tuhan kita, dan harus kembali kepada Bapa Tuhan kita dan bukan ke dalam api neraka. Bertobatlah dari dosa dan kuduskanlah hati kita agar kita dapat mengenal dan mendengar isi hati Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita tidak kuduskan diri kita, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Tuhan sentiasa mau berbicara dengan kita, tetapi yang tidak dapat mendengarkan suara Tuhan itu diri kita sendiri, karena manusia penuh dengan kekotoran dosa. Tahirkanlah diri agar dapat mendengar suara Tuhan. Pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita itu adalah seperti gada dan besi yang keras, tetapi membawa kepada keselamatan jiwa. Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan itu juga cemburu karena melihat anak-anaknya lebihkan waktu dengan dunia, tetapi tidak dengan Tuhan. Cukupkah dalam satu hari jika kita hanya memberikan waktu kita kepada Tuhan hanya 2 jam, 1 jam, bahkan hanya 30 menit? Bertobatlah dan mintalah hikmat kepada Tuhan dengan rendah hati, dan bukan hikmat yang daripada pikiran manusia, karena pikiran manusia itu terbatas dan pikiran Tuhan itu tanpa batasannya.
Maka dari itu mintalah hikmat daripada Tuhan dengan rendah hati. Jangan sampai pada waktunya Tuhan tiba nanti kita ditimpa murkanya Tuhan. Shalom. Salam kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.